Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang luar biasa dan mudah-mudahan terus mendapatkan nikmat itu, yaitu nikmat sehat, sempat, iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya, bisa mensyukurinya dengan baik, menggunakan nikmat yang diberikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita di dunia ini, dan mudah-mudahan akan membawa kebaikan juga sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita masih tentang Kitabus Shalah Al-Maktubah, Kitabu Sholatil Maktubah, tata cara sholat wajib. Masih kita merujuk kepada himpunan putusan tarjih jilid 3 ya. Halamannya 523 sampai dengan halaman 595. Ini kalau yang punya HPT jilid 3 ya. Baik, dahulu sudah kita bahas tentang persiapan sholat, sudah kita bahas juga tentang berdiri, ya. Kemudian sampai terakhir informasinya sampai apa? Bangkit dari rukuk sampai i'tidal. Oh, baru mau i'tidal. Berarti dari dulu rukuk terus nggih. 1 bulan rukuk terus, baru sekarang mau i'tidal. Mudah-mudahan enggak capek nggih. Nggih. Baik. Rukuk. Kebanteran. Ini nggih. Rukuk sudah, nggih. Caranya rukuk sudah kita bahas bersama-sama, yaitu dengan cara mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir, nggih. Sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian memegang kedua lutut dengan kedua tangan, ya, dan merenggangkan jari-jari di dalam memegang lutut. Kemudian meluruskan punggung sejajar leher dengan kepala tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkatnya. Kemudian tumakninah di dalam rukuk, tenang di dalam rukuk kita. Jadi jangan sampai ya belum rukuk belum sempurna bangkit ya. Alhamdulillah kita sudah 1 bulan rukuknya insyaallah sempurna. Kemudian membaca doa rukuk. Doa rukuk boleh memilih Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim 3 kali,
atau subuhun quddus rabbul malaikati waruh, atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Ini boleh dipilih, nggih. Jadi mau milih yang mana monggo. Ya, kalau milih yang keempat kayaknya jarang, nggih. Malah kayaknya hurung pada hafal, ya, belum pada hafal ini. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, itu kayaknya belum pada hafal. Bahkan masih asing kayaknya, nggih. Boleh saja subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim 3 kali, atau subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Monggo. Baik, setelah rukuk, tumakninah rukuknya, bacaannya sudah kita baca dengan sempurna, maka kemudian kita i'tidal. Nah, i'tidal, ya, meluruskan kembali menuju berdiri, dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya. Bangun dari rukuk, berdiri, lurus kembali dengan mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Nah, sama. Jadi disunahkan seperti itu, seperti ketika takbiratul ihram, angkat kembali tangannya. Sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi sami'allahu liman hamidahnya itu ketika apa? Ketika bergerak berdiri. Ketika bergerak berdirinya, bukan ketika setelah berdiri, tidak. Tapi bangun dari rukuk seraya membaca sami'allahu liman hamidah. Itu Bapak Ibu, nggih. Jadi jangan sampai keliru ketika kita i'tidal, bangkit dulu, berdiri tegak dulu baru mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini ada beberapa yang modelnya seperti itu. Jadi bangkit sami'allahu liman hamidah. Ya, biasanya imam yang terjadi seperti itu. Baru kemudian Rabbana walakal hamdu. Padahal Rabbana walakal hamdu itu kalau mengucapkan sami'allahu liman hamidah lengkap dengan Rabbana walakal hamdu bagi imam, maka Rabbana walakal hamdu itu diucapkan ketika berdiri tegak. Nah, ini jadi ketika berdiri tegak hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, itu, okay. Demikian juga ketika kita sholat sendiri. Ketika sholat sendiri ya demikian. Ya, berbeda dengan ketika menjadi makmum. Nah, ketika menjadi makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Meskipun ada ikhtilaf para ulama, Muhammadiyah mengikuti atau mengambil beristimbat dalam cara i'tidal bagi makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana walakal hamdu. Akan kita bahas nanti pada bab sholat berjamaah. Oke. Bagi imam ataupun orang yang sholat sendiri maka mengucapkan lengkap. Bangkit sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya. Dan bagi makmum yang bersama-sama mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ya, bersama dengan imam, itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itu Bapak Ibu, sebagaimana ketika bab amin, ya, aminnya makmum yang wafaqata minal malaikah, yang bareng dengan aminnya malaikat, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampuni segala dosanya juga. Oke. Bapak Ibu, kita lihat dalil, ya, bangkit dari rukuk, ya. Yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini nggih. Haddatsana Muhammad bin Maqatil, dan seterusnya kita langsung ke dari Abdullah, nggih. Mana ini? Dari Abdullah bin Umar, ya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala,
Ini mohon maaf, ini harusnya terpisah nggih. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hazwa mankibaihi wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbilu lirruku' wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fi sujud. Ya, ini nggih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar yang melihat Rasulullah sholat itu apa? Beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar pundaknya. Ya, beliau melakukan seperti itu ketika takbir untuk ruku dan bangkit dari ruku dengan mengangkat kepalanya sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lah ini, jadi ini ucapan ketika mengangkat kepala dari rukuk menuju i'tidal. Sami Allahu liman hamidah dengan mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Kemarin sudah kita bahas beberapa hadis tentang mengangkat tangan itu. Namun beliau tidak mengangkat tangan itu ketika sujud. Jadi namun beliau tidak melakukan seperti itu, artinya tidak mengangkat tangan seperti takbiratul ihram ketika hendak sujud. Nah, maka nanti ketika i'tidal kemudian sujud tidak mengangkat kedua tangan. Ini hadis yang menjadi dalil. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian saat i'tidal berdiri tegak lurus, tangan lurus ke bawah, ya, tidak digerak-gerakkan. Di dalam HPT 3 itu sampai ditulis, ya, tidak digerak-gerakkan. Karena apa? Melihat fenomena umat, kadang-kadang ketika i'tidal tangannya enggak tenang. Onten mboten yang kayak gitu. Ada, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah tangannya limbean. Betul, limbean. Dan kadang ada juga yang salah tangannya diletakkan di pantat. Ya, ini di dalam fatwa tarjihnya posisi tangan pada saat i'tidal. Ya, di dalam keputusannya HPT 3 itu sudah keputusan. Ya, namun penjelasannya bagaimana? Kenapa di dalam keputusan kok tangannya tidak bersedekap ketika i'tidal? Tangannya kok ke bawah, tidak bersedekap. Nah, penjelasannya di dalam fatwa. Ya. Posisi tangan saat i'tidal. Ini ditanya majelis tarjih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dimuatnya pertanyaan saya ini. Di lingkungan Muhammadiyah di tempat kami terjadi perbedaan versi, ya, tentang posisi tangan ketika setelah i'tidal. Ya, atau maksudnya adalah pada saat i'tidal setelah ruku, maksudnya begitu. Sebagian diletakkan di dada, yaitu bersedekap, ya. Sebagian dijulurkan ke bawah. Bagaimanakah tuntunannya sesuai fatwa tarjih Muhammadiyah? Nah, ini kalau keputusannya sudah, ini penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaan dan seterusnya. Makna i'tidal, apa itu i'tidal? I'tidal adalah bagian dari serangkaian ibadah sholat, yakni keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari ruku, dengan seluruh ruas tulang berada dalam posisi yang normal. Jadi berdiri lurus setelah ruku dalam keadaan seluruh tulang-tulang badan kita pada ruas-ruasnya secara normal. Normalnya bagaimana? Nah, itu. Terdapat perbedaan pendapat tentang posisi tangan saat sedang i'tidal yang secara garis besar dapat dibedakan antara tangan bersedekap dan tangan tegak lurus. Jadi memang bedanya hanya dua sesungguhnya, ya. Jadi kalau tadi yang tangannya di mana? Di pantat, itu hanya latah orang saja, ya. Nah, ini. Pendapat pertama menyebutkan posisi tangan tegak lurus saat i'tidal berdasarkan hadis. Jadi yang lurus, tegak lurus, ya, tidak bersedekap. Ini berdasarkan hadis, ya.
an Muhammad ibn Amr ibn Ata'in annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Humaid As-Sa'idi ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitahu idza kabbara ja'ala yadayhi hidaa mankibahi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata fa idza jalasa fi ra'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi ra'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya, yang artinya bagaimana? Dari Muhammad bin Amr bin Atha diriwayatkan bahwa ia pada suatu waktu duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami menyebut-nyebut sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Humaid As-Sa'idi beliau berkata, aku orang yang paling hafal di antara kalian tentang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat beliau apabila bertakbir, yaitu takbiratul ihram, mengangkat tangan hingga setengah dengan kedua pundaknya. Maksudnya lurus dengan kedua pundaknya. Kemarin sudah kita bahas ya, makna lurus itu sendiri seperti apa yang dipahami oleh beberapa ulama, karena terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apabila ruku, beliau menempatkan kedua tangan di kedua lututnya, kemudian meluruskan punggungnya. Ini ketika ruku, ya. Pada saat i'tidal beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula. Nah, ini yang menjadi ikhtilaf di sini. Kembali ke posisi semula. Apakah posisi semula itu bersedekap atau yang dimaksud adalah posisi semula adalah normalnya seseorang berdiri. Nah, ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangan tidak dibentangkan atau dirapatkan dan ujung-ujung jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk pada kaki kiri dan menegakkan ujung kaki yang kanan. Dan pada saat duduk di rakaat terakhir, beliau memasukkan kaki kirinya, menegakkan ujung kaki yang satunya dan duduk di lantai tempat sholat. Nah, ini tata cara apa duduk? Tasyahud, ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir, iftirosh dan tawarruk. Oke. Nah, dalam hadis yang pertama ini itu baru menyebutkan atau hanya menyebutkan apa? Kembali seperti semula. Ruas-ruas tulang kembali seperti semula. Nah, ini nggih. Kemudian hadis berikutnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musii'u fi sholatihi idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an tsumma rka' hatta ta'tadila qa'iman tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kullaha, ya. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang sholatnya salah, sholatnya keliru, apabila kamu berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah beberapa ayat yang menurut kamu mudah dari Al-Quran, lalu rukuklah dengan tumakninah. Nah, ini syariat agar rukuk kita apa? Tumakninah, ya. Perintahnya seperti itu. Kemudian berdirilah dengan tegak lurus, ya. Lah ini terkait dengan apa? I'tidalnya. Kemudian berdirilah dengan tegak lurus, ya. Ini, ya. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Nah,
Jadi dari hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini tidak menyebutkan bersedekap. Padahal yang lain-lainnya disebutkan secara jelas. Jadi dari sini tidak disebutkan sedekap. Cuma apa? Hatta ta'tadila qa'iman. Berdiri tegak lurus. Nah, ini nggih. Kemudian sujudlah dengan tumakninah dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada hadis pertama disebutkan fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Pada saat i'tidal Rasulullah mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula. Juga tidak disebutkan posisi semula apakah bersedekap atau yang lain. Dari sini dapat dipahami maka pemahaman Muhammadiyah bahwa yang dimaksud semua tulang termasuk tulang-tulang kedua belah tangan, agar tulang-tulang kedua belah tangan kembali ke tempatnya seperti semula, maka kedua belah tangan itu tentu saja harus dilepaskan lurus ke bawah. Ya, karena pada posisi berdiri secara sempurna, berdiri secara normal, ruas-ruas tulangnya kembali kepada posisi normal. Kalau begini berarti posisinya tidak kembali pada posisi normal, tapi ada yang ditekuk. Ya, ada yang ditekuk. Lah ini, maka kembali ke posisi normal ruas-ruas tulangnya. Berarti ruas tulang kembali posisi normal, otomatis ruas tulang siku itu juga posisinya lurus. Ini baru normal. Kalau ditekuk berarti tidak normal, begitu. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah dan beberapa ulama madhab. Ya. Kedua hadis di atas menyebutkan hal-hal yang diperintahkan dalam sholat. Hal-hal yang diperintahkan itu karena merupakan bagian dari sholat dan wajib dilakukan. Sementara hal-hal yang merupakan bagian dari sholat yang tidak disebutkan dalam hadis ini dilengkapi dengan yang disebutkan dalam hadis-hadis lain seperti tasyahud dan salam. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis ini dan tidak ada kelengkapannya dalam hadis lain berarti bukan merupakan bagian dari sholat. Nah, itu penjelasan tambahan. Okay. Jadi ketika tidak disebutkan ketika sami Allah kemudian bersedekap apa tidak, maka tidak ada perintah atau pemahaman di situ supaya bersedekap. Tidak ada pemahaman supaya bersedekap ketika i'tidal. Itu nggih, ini pendapat yang pertama. Selanjutnya pendapat yang kedua menyebutkan posisi tangan bersedekap saat i'tidal berdasarkan hadis riwayat Ahmad bin Wa'il, ya, hadis riwayat Ahmad dari Wa'il bin Hujr, ya. An Wa'il bin Hujrin, ini ada hadisnya juga. An Wa'il bin Hujrin qol, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi khida'a udhunaihi thumma hina raka'a thumma hina sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan yaminuhu. Dalam hadis ini ada, Pak, ada sebutan mumsikan yaminuhu, nggih, ala shimalihi fi shalah falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibhami wa asyara bis sababah wa wada'a yadahul yumna ala fakhdhihil yumna wa wada'a yadahul yusra ala fakhdhihil yusra. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi hadis ini juga dijelaskan oleh Tarji. Bagaimana penjelasannya? Artinya terlebih dahulu dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya saja dengan kedua telinganya ketika bertakbir, ketika ruku, dan ketika mengucap sami Allahu liman hamidah. Dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya di dalam sholat bersedekap. Lah, ini tidak jelas juga apakah ketika setelah takbiratul ihram, nggih, jadi bersedekapnya itu selain ketika rukuk sujud, ya, atau ketika setelah rukuk saja. Nah, itu nggih.
Jadi yang disebutkan di sini, aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya di dalam sholat. Maka maknanya adalah bersedekap. Itu disebutkan setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi kata-katanya di dalam sholat, bukan setelah i'tidal. Lah ini juga menjadi pembahasan. Kemudian ketika beliau duduk tahiyat, beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari ini dan seterusnya. Itu cara yang lain. Jadi yang kita garis bawahi adalah Wa'il bin Hujr melihat Rasulullah ya ketika sholat, beliau mengatakan melihat tangan kanan beliau megang tangan kirinya di dalam sholat, menunjukkan tidak kekhususan, bukan suatu kekhususan dan tidak bisa menjadi dalil bahwa yang dikatakan itu adalah sedekap setelah i'tidal. Nah itu ya. Pada hadis ini Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi SAW bersedekap di dalam sholat, tetapi tidak menyatakan bahwa beliau bersedekap ketika i'tidal. Pemahaman terhadap hadis yang mengartikan bersedekap ketika i'tidal masih bisa dibantah, karena dalam kalimat wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi ya, menggunakan kata sambung wa dan tidak menggunakan kata sambung summa. Nah, ini dan ya. Jadi dan tidak summa, tidak i'tidal kemudian. Kalau mengangkat kepalanya ya, mengangkat kepalanya dari ruku kemudian bersedekap, nah itu baru betul-betul menunjukkan setelah sami Allahu liman hamidah dilanjutkan dengan ini Bapak Ibu nggih. Maka bukan itu ya, bukan itu yang dimaksud. Sama dengan di dalam Al-Qur'an, Pak, kemarin saya sempat ditanya juga ya, di dalam Al-Qur'an yang bab wudu. Cuma di sini nggak ada yang bertanya gitu kan. Kenapa wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu kan wawunya kan wawu ataf ke wamsahu biru'usikum, kepala diusap. Kenapa kaki kok dibasuh tidak diusap? Nah, itu kan. Kan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Maka kalau dipahami secara secara zahir, kaki bukan dibasuh tapi diusap. Nah, tapi harus dipahami kenapa wawunya ngatafnya kemana sesungguhnya. Lah ini, Pak. Jadi memang dalam memahami hadis itu ataupun ayat ternyata tidak bisa yang diartikan begitu saja, mboten. Ya. Oh, ini atafnya kemana? Wamsahu biru'usikum. Ya. Kalau kemudian diatafkan kepada ru'usikum, maka wa arjulikum ilal ka'baini, bukan wa arjulakum. Nah itu. Jadi atafnya bukan ke wamsahu biru'usikumnya, bukan. Tapi waghsilu wujuhakum wa arjulakum. Lah itu atafnya ke atas, ke yang pertama. Itu Bapak Ibu, nggih. Jadi memang ini tidak mudah untuk memahami itu. Baik, ini ya. Jadi pemahaman Muhammadiyah terkait dengan tangan juga demikian. Maka kenapa tidak menggunakan summa? Kalau summa itu berarti menunjukkan setelah sami Allahu liman hamidah kemudian sedekap. Tapi menggunakannya wa, maka wa ini belum tentu sesuatu yang lanjutan dari perbuatan sebelumnya. Nah itu ya, belum tentu menunjukkan dari perbuatan sebelumnya. Nah itu Bapak Ibu, okay? Ini berarti bahwa sedekap itu tidak dilakukan oleh Nabi setelah membaca sami Allahu liman hamid. Ini penjelasan tarjih, okay? Berdasarkan keterangan di atas yang menyebut adanya perbedaan pendapat, kami menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat tentang posisi tangan pada saat i'tidal adalah tangan lurus ke bawah.
tidak digerak-gerakkan ataupun tidak digoyang-goyangkan, diayun-ayun, dan tidak pula dengan posisi bersedekap. Berarti betul-betul tenang di samping kanan kiri badan. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Jadi sami Allah liman hamidah, kemudian diletakkan di samping kanan kiri badan dengan tenang. Itu, nggih. Ini penjelasan dari apa? Tarjih. Silahkan panjenengan juga bisa dicek di majalah Suara Muhammadiyah nomor 22 tahun 2019. Kalau yang punya, ya. Ada yang langganan Suara Muhammadiyah apa tidak? Ada ya. Nah, coba dibuka itu. Nomor 22 tahun 2019 masih ada apa tidak gitu kan. Tinggal masih ada apa tidak gitu loh. Itu Bapak Ibu, nggih. Ini tentang tidalnya posisi tangan ya. Kemudian setelah berdiri tegak ya, setelah berdiri tegak membaca Rabbana lakal hamdu ya. Rabbana lakal hamdu, baik makmum ataupun imam membaca. Akan tapi apakah ini keras atau sir? Tentunya adalah bagaimana? Di Muhammadiyah itu tidak dituntunkan jahron, supaya jahar. Beda kalau amin itu amin ya, faqulu amin jahron, ucapkanlah amin secara jahar. Maka Rabbana lakal hamdu itu tidak ada tuntunan secara jahar di Muhammadiyah, sehingga cukup diucapkan dengan lesan kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, didengar oleh diri sendiri. Didengar oleh diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata karena memang lafalnya bermacam-macam. Kalau amin itu ya sama, amin pada kabehan ya. Kalau Rabbana walakal hamdu itu bermacam-macam. Kita lihat, nah ini dia. Jadi boleh kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ada wanya, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd ya, tidak ada waknya, boleh. Lanek diucapkan bareng-bareng bisa siji ada wane, siji ora. Rabbana walakal hamdu ya, siji Rabbana lakal hamdu, maka akan terjadi kekacauan ya kalau itu memang terjadi. Apalagi kalau yang sebagian lagi mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah ini repot. Ada 10 jamaah beda-beda kabeh misalnya, dijaharkan kabeh priwe jajal gitu loh ya. Dan itu boleh semuanya, boleh semuanya dibaca, berbeda-beda boleh. Makanya di Muhammadiyah tidak dituntunkan secara jahar, karena memang di dalam hadisnya itu menunjukkan bahwa itu tidak jahar, cuma memang dibaca untuk diri sendiri, didengar oleh diri sendiri. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu ya. Jadi ada tambahan Allahumma, boleh walaka, boleh laka. Kemudian juga boleh juga dengan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah itu ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah itu boleh juga dengan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd ya, atau dengan lafal yang lain yang sedikit berbeda ya terkait dengan yang ini yang terakhir, itu juga boleh. Lah ini kalau dijaharkan gimana? Iya kan? Kalau dijaharkan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Sing diane Rabbana walakal hamdu. Ngenteni sebelah rampung sampai min syai'in ba'd. Nah, ini karena bermacam-macamnya itu. Ini Bapak Ibu. Jadi ya secara zahir saja itu tidak mungkin ya diucapkan secara jahar seperti amin. Kalau amin bisa kompak karena memang hanya amin. Jangan sampai saat sekarang ini nggak mau mengucapkan amin Pak. Tetap saja ketika berjamaah waladhdallin ya harus mengucapkan amin. Nah itu tetap harus ya. Itu politisasi
politisasi ibadah. Ya. Itu begitu. Jadi ini ada bermacam-macam, Pak. Kita lihat dalilnya ini. Kenapa ada macam-macam? Dalilnya sahih semuanya apa tidak? Sahih semuanya. Oke. Kita lihat. I'tidal yang menyebutkan Rabbana walakal hamdu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian riwayat Imam Bukhari dan yang lain-lain tentunya juga disebutkan dari jalur yang lain juga sama. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Lah, kemudian yang tidak ada wa-nya juga riwayat Imam Bukhari. Jadi riwayat Imam Bukhari ada yang ada wa-nya, ada yang tidak ada. Di sini disebutkan dari jalur yang lain, idza qala sami'allahu liman hamidah, qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini ada Allahumma. Hadis riwayat Imam Bukhari juga. Allahumma rabbana walakal hamdu. Sahih, ya. Kemudian dalil yang lain juga masih riwayat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini meriwayatkan berbagai versi, ya, berbagai versi, ya. Falamma rafa'a ra'sahu minar ra'ati qala sami'allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lah ini ada seseorang di belakang makmum itu mengucapkan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lah ini yang kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapa itu yang mengucapkan seperti itu? Karena Rasulullah belum pernah mengajarkan. Nah, setelah saya ngaku, nah kemudian ya tidak dilarang tapi justru dipuji oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk menuliskan kalimat itu. Nah ini ya, itu ijtihadnya sahabat, tapi ada Rasulullah. Sehingga ketika dia beristihad, istilahnya kalau zaman istilah sekarang juga apa? Berkreasi, ya, berkreasi di dalam ibadah, berinovasi di dalam ibadah. Ketika zaman Rasul itu nggak ada masalah, Pak, boleh. Karena ketika salah akan diingatkan oleh Nabi, dilarang. Ketika benar akan mendapatkan ya pujian atau dicorakan, tidak dilarang. Nah ini, tapi kalau sekarang kita berinovasi, berkreasi, itu yang nggak bisa. Kita berkreasi sendirilah, yang nggak bisa sekarang. Yang melegalkan siapa, gitu kan? Yang mengesahkan siapa? Kalau yang mengesahkan kiai, lah bisa 10 kiai, bisa 10 pendapat, kan begitu. Kalau dulu Nabi cuma 1, ya, dan itu pasti benar. Nah, sahabat macam-macam begini, ya, tiba-tiba mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, padahal Nabi belum pernah mengajarkan. Nah, Nabi dengar, nah terus dipuji, ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau sekarang aja coba-coba gitu, ya. Ya, apalagi kalau sekarang kiai-kiai sekarang berinovasi, wah repot itu. Akan semakin banyak perpecahan, iya kan? Semakin banyak perpecahan dan perselisihan. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada perbedaan, karena perbedaan hadis itu mengambil dalil, itu nggak ada masalah. Rujukannya kepada dalil, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kreasi sendiri, tidak ada dalil, membuat dalil sendiri, ya itu yang tidak dibenarkan, bahaya, menyesatkan. Nah itu, ini diantaranya. Kemudian, ini Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in banget. Ini riwayat Imam Muslim, sahih. Jadi monggo. Jadi doanya itu, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Jadi semuanya sahih. Silahkan pilih yang mana, monggo. Itu nggih. Jadi Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan
yang dua berikutnya silahkan dipilih. Nggih. Ini boleh. Baik. Ini sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai 5:30, masih 10 menit. Nggih. Ya. Oke. Ada pertanyaan tentang i'tidal terlebih dahulu? Kalau ada, monggo. Ya, monggo Pak. Oh, itu belum sampai nggih. Belum sampai. Oh, bocoran. Bocoran. Kita tidak mengatakan boleh atau tidak boleh, Pak. Nggih. Karena itu memang ada ikhtilaful ulama, ada perbedaan pendapat para ulama. Ulama khilaf dalam hal itu, nggih. Dalam hal tentang duduk tasyahud. Pertama, Imam Hanafi itu beliau hanya mengenal duduk iftirash, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Yang tasyahudnya satu ataupun tasyahudnya lebih dari satu, itu beliau hanya mengenal duduk iftirash saja. Itu Pak. Ya. Kemudian Imam Malik itu beliau hanya mengenal duduk tawarruk. Imam Malik. Ya. Jadi duduk tawarruk itu Imam Malik. Jadi baik tasyahud pertama, tasyahud kedua, kalau modelnya Imam Malik itu duduknya tawarruk, tidak dibedakan. Itu nggih. Yang membedakan duduk itu adalah Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Asy-Syafi'i. Ini membedakan duduk, ya. Ada dua duduk. Jadi kalau Imam Hanafi, Imam Malik itu hanya model satu duduk. Imam Hanafi duduk apa tadi? Iftirash. Ya. Ini nggih pasti panjenengan kelalen lah. Ya, mengko kondur jelas kelalen wis gitu loh. Ya, jelas kelalen lah. Iftirash itu duduk yang kaki kiri sebagai firash, kaki kiri sebagai kasur, sebagai bantal. Nah, itu ya, gonjagong. Itu iftirash namanya. Nah, itu dipakai oleh Imam siapa? Hanafi. Imam Malik itu tawarruk, duduknya di lantai, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, baik yang satu tasyahud ataupun yang dua tasyahud, sholat subuh atau sholat sunnah, ya, yang dua, yang satu tasyahud. Kalau Imam Malik tetap memakai tawarruk, duduk di lantai. Kalau Imam Hanafi tetap memakai iftirash. Begitu, itu Imam Hanafi. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, dia memakai dua model ketika tasyahudnya dua. Ini saya pendapat ulama dulu ya, tarjihnya nanti. Ya. Jadi pendapat ulama siapa tadi? Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengenal dua cara duduk. Tawarruk dan iftirash itu dipakai dalam dua tasyahud. Kalau tasyahud awal iftirash seperti biasa, tasyahud akhir tawarruk. Itu seperti biasa. Dan Imam Ahmad bin Hambal ketika sholat subuh itu dia menggunakan duduk. Nah, ini yang berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau menggunakan cara duduknya adalah duduk iftirash. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal menggunakan duduk iftirash ketika hanya satu tasyahud. Ya. Ketika sholat hanya satu tasyahud, itu duduknya iftirash. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Asy-Syafi'i tidak. Imam Asy-Syafi'i tidak. Ya, Imam Asy-Syafi'i pokoknya setiap tasyahud akhir, tasyahud yang berakhir dengan salam, itu maka tasyahudnya dengan duduk tawarruk. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika sholat 2 rakaat hanya satu tasyahud, atau mungkin sholat witir yang hanya 1 rakaat misalnya dengan langsung tasyahud, dia menggunakan duduk tawarruk karena berakhir dengan salam. Berapapun tasyahudnya, pokoknya kalau yang kemudian salam dia duduk
tawaruk. Lah ini Muhammadiyah dalam hal ini sama pendapatnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Muhammadiyah itu tidak mengikatkan kepada salah satu madhab masalahnya. Jadi ternyata dalam hadis ini dianggap lebih kuat sesuai dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Itu, jadi tata cara duduk. Nah, kita lihat fatwanya ini bocoran, ya, bocoran. Nah, iya kan? Duduk. Ini bocoran sing bocor alus apa bocor gede gitu kan. Nah, sebentar, cara duduk 2 rakaat. Lah ini Pak yang saya sampaikan tadi ya, pendapat para ulamanya ya. Ini panjenengan bisa lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili. Ini yang saya sampaikan tadi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian madhab Hambali. Nah ini yang saya sampaikan ya. Kemudian fatwanya, sebentar, cara duduk. Lah ini fatwanya. Kelihatan apa tidak? Bisa dibaca? Ibu-ibu tidak ya Bu ya? Tidak bisa. Tapi kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Cuma tidak bisa dibaca. Berarti kurang gede. Ya, ini udah maksimal ini. Udah maksimal gedenya. Baik ya. Jadi ada pertanyaan, cara duduk dalam sholat 2 rakaat bagaimana? Nah ini ya. Maka dijawab di dalam tarjih. Terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Untuk menjawab pertanyaan Ibu perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa dalam agama Islam sholat merupakan bentuk ibadah yang dikategorikan ibadah mahdoh khusus. Ibadah mahdoh, ibadah khusus. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka tidak boleh nganggo karepe dewek. Kalau berbeda maka harus ada dalil. Pernah sahabat melihat Rasul begini, pernah sahabat Rasul begini. Kalau itu semuanya sahih dalilnya, maka boleh berbeda. Itu namanya tanawu, yang berdalil sahih maka boleh berbeda dan boleh diamalkan dua-duanya. Itu nggih. Oleh karena itu tata cara pelaksanaannya harus mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hadisnya tadi jelas. Kedua, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang cara duduk dalam sholat. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara duduk dalam sholat, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab man istawa qa'idan fi witrin min sholatihi. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Akhbarana Malik bin Khuwairithil Laitsiyyu annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Nggih. Malik bin Khuwairits Al-Laitsi telah menceritakan kepada kami bahwa dirinya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat apabila beliau duduk pada rakaat ganjil. Ini nggih. Apabila Rasulullah duduk pada rakaat ganjil dari sholatnya, beliau itu tidak berdiri sampai beliau duduk dengan lurus. Ini apa? Yaitu ketika Rasulullah hendak bangkit dari rakaat ganjil, tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu iftirash, duduk iftirash terlebih dahulu. Nah ini untuk menjelaskan tentang model-model duduk. Ya. Kemudian hadis yang lain, ini panjang, saya bacakan artinya saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam Kitabus Shalah. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata adalah Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan mengucapkan takbir dan seterusnya. Kita ambil bagian yang bawah. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau pun tidak segera sujud yang kedua sampai beliau sempurna duduknya. Ya, jadi Allahu Akbar duduk ya betul-betul sampai duduknya sempurna. Dan pada setiap rakaat beliau membaca tahiyat dan dan pada setiap 2 rakaat beliau membaca at-tahiyat, membaca doa
tasyahud setiap 2 rakaat. Pada saat itu beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini secara umum. Jadi menunjukkan bahwa tasyahud pertama ya pada setiap 2 rakaatnya itu menggunakan duduk iftirash, duduk di kaki kiri. Ya. Beliau melarang orang sholat duduk di atas kedua tumitnya. Nah, ini cara duduk yang kemudian duduk di kedua tumitnya itu tidak boleh, ya. Jadi kakinya berdirikan dua-duanya, ya, bukan berdirikan dua-duanya kemudian duduk di atas tumit. Nah, itu tidak boleh, dilarang, ya. Dan melarang pula seorang menghamparkan kedua hastanya seperti hamparan binatang buas. Nah, ini, jadi meletakkan ininya sampai ke tanah nempel semuanya. Maka yang dipraktekkan oleh Rasulullah adalah mengangkat sikunya dan membuka ketiaknya. Nah itu, ya. Dan beliau mengakhiri sholatnya dengan membaca salam. Nah ini ya, mengakhiri sholatnya dengan membaca salam. Oke, hadis berikutnya dari Aisyah juga disebutkan di sini. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa beliau mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau tidak segera melakukan sujud sampai berdiri tegak. Dan pada setiap 2 rakaat beliau membaca at-tahiyat dan beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini masih sama, ya. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adhan, ya. Beliau menyebutkan, kemudian apabila duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menumpukkan kaki yang kanan. Lah ini. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir, ia majukan kaki kirinya dan menumpukkan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya. Maaf, maksudnya menumpukkan itu adalah menegakkan. Maksudnya itu, Pak. Adalah menegakkan, bukan ditumpuk, itu bukan. Ya, di dalam penjelasan yang lain. Jadi ditegakkan kaki kanannya. Ya, itu Bapak Ibu. Ini belum menyebutkan tentang yang satu. Masih 2 tasyahud, 1 iftirash, yang terakhir kemudian apa? Tawarruk. Nah, hadis yang lain berikutnya ini, ya. Riwayat An-Nasa'i disebutkan adalah Nabi SAW apabila duduk pada rakaat kedua di mana sholat berakhir, beliau memajukan kaki kirinya dan duduk pada bagian kirinya dengan cara tawarruk. Lalu ia mengucapkan salam. Ya. Nah ini ya. Apabila beliau duduk pada rakaat kedua di mana sholat berakhir, beliau memajukan kaki kirinya. Ini bisa dipahami nggih? Duduk pada rakaat kedua di mana sholat itu berakhir. Berarti sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, di sini disebutkan beliau memajukan kaki kirinya dan duduk pada bagian kirinya dengan cara tawarruk, memajukan kaki kiri. Nah, kalau iftirash tidak dimajukan, tapi kalau tawarruk ini maju, berada di bawah kaki kanan sehingga duduk di lantai. Dijelaskan di sini bahasanya sudah jelas, mutawarrikan dengan tawarruk, bukan muftarishan, bukan iftirash. Ini nggih. Jadi duduk tawarruk. Ini hadis ini sudah mengerucut, ya. Oh, berarti kalau yang 2 rakaat duduknya adalah dengan duduk iftirash. Nah, dengan memperhatikan hadis-hadis tentang tata cara sholat di atas dapat simpulkan bahwa duduk dalam pelaksanaan sholat ada 2, iftirash dan tawarruk. Berdasarkan kemiripan matan dan sebagainya dikelompokkan menjadi 3. Maka kesimpulannya ini masih banyak penjelasan. Nah, dikuatkan juga dengan hadis, Bapak Ibu, ya, dengan hadis yang cukup panjang yang menjelaskan bahwa cara duduk pada rakaat terakhir. Nah, ini dijelaskan begitu. Cara duduk pada rakaat terakhir, baik yang rakaatnya 2 rakaat
yang 3 rakaat, 4 rakaat, berapapun rakaatnya. Ya, ini penjelasan berikutnya nggih. Jadi Muhammadiyah meyakini berapapun rakaatnya dia sholat, pokoknya kalau dia tasahudnya kemudian salam, maka dengan duduk tawarruk. Berdasarkan hadis yang panjang ini, Pak. Ini panjang sekali. Yang pada potongan hadis di dalamnya, hatta idza kanatis sajdatul lati fiha taslim akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala sikkihil aisar. Lah ini ya. Ini panjang banget ini dalilnya, hadisnya. Nah, hatta kanat ar-raqatul lati tangqadi fiha sholatuhu akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala siqqihi mutawarrikan summa salam. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya di sini. Dengan mengkaji ulang pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat rakaat terakhir jalasa fir raqatil akhirah yaitu duduk tahiyat terakhir dalam sholat, baik sholat tersebut jumlah rakaatnya 2 rakaat, 3 rakaat ataupun 4 rakaat, baik dalam sholat wajib maupun tadi ditanyakan sholat sunnah yang setelah selesai berdoa tasahud itu lalu ditutup dengan salam. Jadi tasahud apapun ya, setelah kita berdoa tasahud, membaca tasahud, kemudian salam, maka caranya dengan duduk tawarruk, duduk di lantai. Itu apa Ibu? Nggih, itu fatwa tarjihnya seperti itu. Jadi Muhammadiyah tetap ya duduk iftirash hanya untuk duduk pada tasahud awal saja. Gitu nggih. Pada tasahud awal, berarti yang ada 2 tasahud. Nah itu. Nah untuk duduk tawarruk itu digunakan pada setiap tasahud yang kemudian salam. Itu nggih. Jadi mbuh serakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat sama. Begitu Pak. Cukup nggih. Ini apanya? Penjelasannya jadi apa? Bocorannya udu bocor alus nggih. Brajak nggih. Bocorane amba gitu. Ya. Ya kudu nek bocoran kan wedok ora usah diwacakna ini pembahasannya ngemben ya gitu. Nggih. Cukup nggih? Ampun nggih. Baik, saya kira itu dulu nggih, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Maaf Pak, kita bahasanya per item nggih, biar lebih jelas nggih. Nek ngebut cepet rampung, tapi kadang-kadang ya cepet kelalen juga gitu. Cepet kelalen juga. Jadi kita pembahasan per item ya, pelan-pelan lah, insya Allah rampung gitu. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf bila ada kekurangan khilafan saya. Terima kasih. Mau ditutup oleh itu Pak sekalian. Ya, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.